Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini akan melanjutkan mengenai materi selanjutnya, yaitu hubungan struktur aktivitas obat, obat-obatan kardiovaskuler ya. Ini berdasarkan penelitian bahwa memang penyakit kardiovaskuler ini menempati urutan pertama, salah satunya di negara Amerika Serikat. Bahkan di Indonesia pun itu sudah memang ada di urutan di 5 teratas setelah penyakit kanker ya. Jadi memang penyakit yang cukup mematikan juga kardiovaskuler ini. Pengobatannya pun itu nanti yaitu berupa untuk pengobatan penyakit buluh jantungnya seperti kelompok obat kardiotonik ya, kemudian ada anti aritmia, ada obat anti hipertensi dan obat-obat golongan diuretika juga. Nah, beberapa memang penyakit pembuluh darah ini bisa dilakukan dengan pembedahan dan diberikan vasodilator. Vasodilator ini kan untuk melebarkan. Jadi vasodilator itu untuk melebarkan pembuluh darah gitu ya. Jadi membuka jalan gitu. Karena apa? Vasodilator itu senyawa obat yang bisa menghilangkan penyumbat-penyumbatnya sehingga memang nanti dibuat lebar lah istilahnya, dibuat saluran itu terbuka kembali gitu ya. Kemudian juga ada obat-obat hipertensi, ada obat aterosklerosis atau antilifemik, ada obat anti-anjin, dan ada antikoagulan, anti penggumpalan. Biasanya memang kardiovaskuler salah satunya adalah karena penumpukan salah satunya penumpukan kolesterol. Nah, ini kolesterol itu kan dia menyebabkan penyumbatan, sehingga memang bagaimana ini mencari solusi supaya senyawa atau si kolesterolnya ini dia bisa hilang, itu bisa luntur atau bisa hancur gitu. Karena memang sebenarnya gini, mungkin pernah belajar nggak, kalau di membran sel itu kan, membran sel itu sifatnya adalah bersifat ada dua lapisan membran itu kan dia bersifat adalah hidrofobik dan ada hidrofil. Nah, jadi dia membran bilayer. Nah, membran bilayer, jadi ada dua lapisan. Nah, ada di dalam membran sel itu, salah satu sel jantung itu ada yang bersifat hidrofobik. Ada hidrofobik, ada hidrofilik. Nah, hidrofob ini, nah di sana itu ada kolesterol yang memang tempatnya itu ada di hidrofob. Jadi kalau misalnya pasien kardiovaskular itu terjadi penumpukan, itu jadi penumpukan kolesterol itu ada di bagian hidrofobnya yang menyebabkan beberapa misalnya komponen yang masuk ke sel atau yang keluar itu susah atau terhambat, sehingga bisa menyebabkan seperti ke stroke gitu ya. Kemudian oksigen juga terhambat. Makanya memang si kolesterol ini, penyumbat ini harus dihilangkan. Kolesterol memang ada di dalam membran, tapi kalau berlebih jumlahnya itu akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah jantung gitu ya. Nah, kita akan bahas dulu ini berdasarkan efek farmakologisnya. Obat kardiovaskuler ini ada 6 kelompok, yaitu ada kardiotonik, ada obat anti aritmia, kemudian ada obat anti hipertensi, kemudian anti-anjin dan vasodilator dan antilipemik ya. Kardiotonik ini obat yang meningkatkan kekuatan kontraksi jantung, ya, kontraksi jantungnya, kemudian menunjukkan efek penting pada eksitabilitas, otomatitas, kemudian kecepatan konduksi jantung. Nah, ini obat-obat ini seperti Cobain, kemudian ada desalatoxib C, gitu ya, karena memang awal kerja cepat dan diberikan secara intravena atau disuntikan seperti itu ya.
Nah, untuk keadaan yang kurang akut atau yang kronik, yaitu ada diberikan obat jenis daun digitalis atau digitoxin. Ini secara oral ya, gitu. Nah, kemudian indeks terapeutik obat kardiotonik ini relatif sama, ya. Jadi memang dia cukup apa ya? Dosisnya ini 50 sampai 60 dosis toksik gitu ya. Jadi cukup keras juga, jadi memang batas keamanannya sangat sempit karena memang efek sampingnya banyak gitu ya, seperti mual, muntah, muntaber gitu. Jadi hipokalemi atau penurunan kalsium di dalam darah tubuh, kemudian penurunan nafsu makan. Ini lebih ke sistemik obat efek sampingnya gitu. Nah, karena memang ini kemudian ini kita setelah kita tahu definisi dari kardiotonik, kita akan bahas dulu di sini di modul ini mengenai senyawa obat glikosida jantung gitu ya. Nah, bagaimana ini mengenai hipotesis mekanisme kerja glikosida jantung atau obat kelompok glikosida jantung. Di mana obat glikosida jantung ini dia akan merangsang atau menstimulus pergerakan ion natrium kalsium yang melewati membran sehingga memang kehilangan ion K. Makanya tadi hipokalemi efek sampingnya. Ya, karena menurunkan kalsium gitu. Kemudian kerja obat itu dia bersifat protein kontraktil yaitu pada aktin, miosin dan dari miokardial. Aktin miosin itu kan protein otot ya, protein otot. Aktin untuk relaksasi dan pergerakan otot. Ya, berarti kalau di jantung, kalau kita kardiovaskular, berarti kan bicaranya berarti otot-otot jantung, karena ada aktin miosin ya, protein yang menyebabkan pergerakan dan relaksasi otot gitu. Kemudian glikosida jantung juga ini meningkatkan kadar ion kalsium ya. Kalau efeknya itu hipokalemi itu kalium ya. Maaf ini iya meningkatkan kadar Ca. Benar-benar. Hipokalemi ini kalsium. Ya, maaf, kalium. Hipokalemi itu kalium. Kalau Ca kalsium ya, maaf. Gitu. Jadi glikosida tadi akan menghambat Na+, kemudian ada menghambat enzim K+ ATPase atau enzim yang bertanggung jawab memelihara keseimbangan ion natrium dan K melewati membran sel. Kenapa? Ingat bahwa kenapa di dalam sel itu ada Na dan K. Sel itu dia memiliki keseimbangan ionik natrium kalium. Jadi kalau misalnya natrium masuk, kalium keluar. Kalium keluar, kalium masuk, natrium keluar. Seperti itu. Jadi memang harus. Nah, mohon maaf saya lanjutkan kembali. Jadi obat glikosida untuk kardiotonik ini dia menghambat natrium, kemudian menghambat enzim K+ ATPase juga, di mana dia memelihara keseimbangan distribusi ion Na+ dan ion Na dan K. Jadi gini, ada siklus natrium kalium di dalam sel itu, bahwa sel keseimbangan sel itu gini, pada saat natrium masuk kalium keluar, kalau kalium masuk natrium keluar, jadi tidak boleh dua-duanya ada di dalam sel seperti itu karena dua-duanya adalah ion positif. Jadi supaya distribusi ion Na oke, mohon maaf tadi ada gangguan. Saya lanjutkan kembali. Jadi sel itu dia memiliki siklus Na natrium kalium ya. Jadi tidak boleh kadar ion natrium lebih besar sementara kalium lebih kecil gitu. Jadi keseimbangannya adalah kalau misalnya ada natrium masuk ke dalam sel, maka kalium harus keluar. Kalau kalium masuk, natrium keluar. Jadi memang kalau nah itu diaturnya
apa namanya itu diatur oleh enzim KTPase ini itu. Nah, kalau kadar ion Na lebih besar di luar sel, sedang kadar ion K lebih besar di dalam sel. Nah, ini akan menyebabkan apa? Permeabilitas membrannya itu mengalami kelainan gitu ya, seperti itu. Sehingga memang perlu pengaturan gitu. Kemudian ini struktur glikosida jantung. Tadi kan bahwa obat glikosida jantung ini komponennya memang dari karbohidrat gitu ya. Jadi dia ada monosakarida, kemudian ada steroidnya juga, steroidnya jenis jenin dan aglikon seperti itu. Gula yang terdapat pada glikosida jantung ini ada beta digitoksosa dan ada beta D glukosa, ada beta L ramnosa dan ada beta D simarosa gitu ya. Ini beberapa glikol seperti ada cardenolida, ada digitoksigenin, ada digoksigenin juga, ada strofantidin dan lainnya ya seperti ini. Aktivasi kardiotonik ini pada obat glikosida jantung ini ada pada alfa beta lakton tidak jenuh pada posisi 17B ya. Pada posisi 17 beta, kemudian ada gugus 4 beta hidroksi ya. Kemudian konfigurasi cis di antara cincin A dan C dan D. Nah, obat-obat kardiotonik ini ada 3 kelompok ya. Yang pertama ada turunan cardenolida atau butenolida, di mana ini obat kelompok turunan ini seperti digitoksin, digoksin, dan beta metil dijoksin atau lanitol. Ya. Nah ini salah satu contohnya aja kita ini misalnya digitoksin ini dia perannya adalah pengobatan pada payah jantung kongestif dan tachyarrhythmia supraventrikuler. Ini absorpsi obat dalam saluran cerna cukup baik 90%, terikat oleh protein plasma di dalam tubuh. Digitoksin mengalami siklus enterohepatik sehingga masa kerjanya sangat panjang. Waktu paruhnya 4-6 hari. Biasanya untuk obat-obat jenis kardiovaskuler dia memiliki cukup lama terikat oleh di protein plasmanya. Jadi masa kerjanya itu cukup banyak. Kenapa? Biasanya obat-obat seperti ini dibuat ya seperti itu untuk memberikan efek positif yang cukup lama gitu ya, makanya dimodifikasi masa kerjanya lama gitu ya. Di sini kan 90% terikat oleh protein plasma ya, seperti itu juga dan lainnya ini yang bisa dibaca ya. Kemudian ada dijoksin atau digoksin, kemudian ada perangsang beta adrenoseptor gitu ya ini. Nah, kemudian yang ketiga itu ada penghambat enzim fosfodiesterase. Ya, ini nanti tinggal dibaca saja ya. Ini contohnya ada ambrinon laktat, ada sulmazol dan ada tefilin. Gitu. Ya. Kemudian nanti ada perbedaan-perbedaannya mana yang lebih baik sih sebenarnya mah setiap jenis obat itu ada efek sampingnya dan ada kelebihan dan ada kekurangannya seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu kelompok obat anti aritmia. Anti aritmia ini digunakan untuk memperbaiki ritme jantung atau irama jantung sehingga menjadi normal. Nah ini biasanya gangguan atau aritmia jantung atau gangguan pada ritme jantung ini karena memang ada pembentukan rangsangan elektrik atau gangguan konduksi pada atau melalui miokardium gitu ya. Biasanya obat ini dimodifikasi secara langsung ataupun tidak langsung ya. Cara kerjanya gitu. Kemudian ini
Berdasarkan kegunaannya, obat anti aritmia ini ada 2 kelompok, ya. Karena berdasarkan penggunaannya, ada untuk kegunaan pengobatan takiaritmia, ini seperti glukosidil digitalis, kemudian ada disopiramid, ada prokainamid, ada quinidin, dan lainnya. Kemudian ada senyawa yang digunakan untuk bradiaritmia, ya contohnya kayak atropin dan isoproterenol, gitu ya. Kemudian berdasarkan tipe kerjanya, obat anti aritmia ini ada 2 kelompok juga. Ada obat yang berstruktur khas, yang memang nanti struktur senjawanya cukup kompleks. Contohnya adalah beta blocker, ya ini. Ini cukup kuat juga mengikatnya, lebih kuat daya ikatnya, masa kerjanya lebih lama biasanya. Kalau yang memiliki struktur kompleks ini, ada juga obat berstruktur tidak khas, seperti quinidin dan prokainamid. Kemudian ada obat berdasarkan pengaruh potensial kerja jantung, ini ada 4 kelompok. Ada obat yang menstabilkan membran, ya. Kemudian contohnya seperti prokainamid HCl, quinidin sulfat, ya. Jadi memang dia kerjanya itu tidak spesifik gitu. Jadi memang karena memang dari strukturnya juga dia tidak khas gitu. Kemudian ada senyawa pemblok adrenergik, ya, adrenergik, maaf, senyawa pemblok beta adrenergik, gitu. Ini atau beta blocker, ya. Ini memblok beta adrenoreseptor jantung, sehingga memang dia bisa menghambat respon dari katekolamin pada miokardial. Jadi menekan atau mengurangi kecepatan jantung dan kontraksi miokardialnya, gitu. Ini digunakan untuk anti-angin dan antihipertensi, seperti contoh obatnya adalah acebutolol, kemudian alprenolol, ya, atenolol, karteolol, ataupun propanolol. Kemudian ada juga obat yang memperpanjang fungsi kerja. Ini obatnya jenis seperti amiodaron, ya, kemudian bertilium tosilat. Ini kerjanya ya bisa jadi memperlambat konduksi atrioventrikular nodal dan lainnya. Kemudian ada antagonis kalium selektif seperti diltiazem HCl, pelodipin, kemudian ada verapamil dan lainnya. Di sini fungsinya memang dia memblok pengangkutan atau aliran kalsium melalui membran sel miokardial. Gitu. Jadi kadar kalsium di dalam sel otot polosnya ini berkurang, gitu ya. Jadi karena terlalu memblok pengangkutan atau aliran ion kalsium melalui membran. Jadi karena gini, ini kalau antagonis kalsium itu kalsium terus masuk terus. Sementara dia nggak mau keluar gitu. Natriumnya nggak ada juga, sehingga memang dia harus diblok gitu ya. Diblok. Jadi tadi saya katakan bahwa di dalam sel itu harus ada keseimbangan antara natrium dan kalsium gitu ya. Kemudian ada obat-obat anti hipertensi, ya. Ada 2 biasanya ini untuk pengobatan hipertensi, ya, di mana yang disebut hipertensi ini sistolnya itu lebih besar 160 mg per Hg atau tekanan diastolnya lebih besar dari 95 mm per Hg. Itu ya. Hipertensi itu ada esensial, ada hipertensi esensial dan atau primer dan hipertensi sekunder. Penyebabnya untuk hipertensi ini seperti karena memang pengaruh hormon, elektrolit, dan juga yang faktor genetik. Hipertensi sekunder ini ada 4 kelompok seperti hipertensi renal, ya, neurogenik, endokrin, kardiovaskular. Jadi hipertensi diakibatkan misalnya ada gangguan ginjal, gangguan neurogenik atau saraf, ya, kemudian endokrin, sistem endokrin, dan atau pengaruh dari kardiovaskular. Gitu. Kemudian ada hipertensi renal, kan ya, ini hipertensi yang disebabkan karena pengaruh hormon-hormon atau pengaruh dari enzim
renin, gitu, atau gangguan-gangguan terjadi pada ginjal seperti itu. Ini nanti bisa dibaca apa itu hipertensi neurogenik, ada hipertensi endokrin dan kardiovaskuler gitu. Oke, ya. Sebenarnya sistemnya sama sih ini. Nanti dibaca saja ya untuk lengkapnya. Nah, ini masih kelompok obat hipertensi, maaf, obat anti hipertensi ya. Ini apa ini obat anti hipertensi itu ada 3 kelompok katanya ini. Ada anti hipertensi yang mekanismenya kerjanya pada saraf ya. Seperti contoh obatnya itu ada clonidin HCl, ada guanfacin HCl. Kemudian ada antihipertensi senyawa dengan efek sentral dan perifer. Ini contohnya ada reserpin ya. Ada obat antihipertensi senyawa yang memblok transmisi saraf efektor, contohnya adalah guanetidin monosulfat dan lainnya. Kemudian ada senyawa penghambat monoamin oksidase, yaitu enzim ya, enzim menurunkan metabolisme seperti arginine HCl dan lainnya. Gitu, oke. Nanti dibaca saja paling untuk selanjutnya. Ya, gimana ini ada obat anti angina. Ini obat untuk pencegahan pengobatan gejala angina pectoris ya. Misalnya pada nyeri dada hebat gitu ya. Kemudian oke nanti bisa dibaca saja ya ini belum jenis kelompok atau kelompok obat-obatnya seperti apa dan mekanisme kerjanya. Kemudian ini ada vasodilator. Vasodilator ini adalah media atau obat yang menyebabkan pelebaran, jadi untuk melebarkan pembuluh darah karena memang ada gangguan atau ada penyumbatan di bagian pembuluh darahnya seperti itu ya. Nanti ini bisa dibaca ya karena emang obat vasodilator ini ada 3 kelompok, ada vasodilator untuk perifer ya, kemudian ada untuk vasodilator sistemik, itu kemudian ada vasodilator perifer dan cerebral. Ini nanti bisa dibaca saja jenis obatnya, kemudian bagaimana efek sampingnya ya. Kemudian antilipemik. Jadi ini obat untuk menurunkan endapan plasma lipid atau kolesterol. Nah, tadi yang dibicarain di awal bahwa memang salah satu penyebab kardiovaskular itu adalah tumpukan atau penyumbatan akibat karena tumpukan kolesterol. Nah, ini berarti dengan obat anti lipemik supaya apa? Kolesterolnya itu luntur atau hancur seperti itu. Sehingga memang jadi pembuluh darah atau membran-membran plasmanya itu bersih lagi. Memang kita butuh yang namanya beberapa lipoprotein. Nah, ini nanti dibaca ya jenis-jenis lipoprotein. Jadi membran sel butuh yang ada namanya kolesterol, tapi jumlahnya itu jangan terlalu banyak ya, tidak boleh banyak karena kolesterol juga digunakan untuk pembentukan energi di dalam tubuh ya seperti itu. Kita butuh yang namanya HDL, LDL. Nah, jadi lipoprotein ini kan ada beberapa jenis gitu ya. Di biokim kalau nggak salah saya pernah bahas di metabolisme lemak bahwa ada beberapa lipid, jenis lipid atau lipoprotein itu adalah lipid yang ada di dalam darah, jenisnya adalah lipoprotein. Ada kilomikron, ada VLDL atau very low density lipoprotein, ada IDL, ada LDL dan ada HDL. Nah, gitu ya. Ini nanti kalian bisa dibaca saja ya untuk jenis-jenis obatnya. Ini ada 5 klasifikasi yang disebut dengan hiperlipoproteinemia ya, ada tipe 1, 2A, B, ini dipelajari aja pembedaannya. Kemudian apalagi ini ada beberapa obat antilipemik ya, ada turunan clovibrat, ada asam nikotinat dan turunannya, ada copolimer ya, kemudian ada serat itu sendiri. Nah, itu nanti dibaca saja, oke? Paling itu saja dulu, silakan nanti dipelajari modulnya dan dikerjakan kuisnya. Terima kasih telah menyimak penjelasan hari ini. Kalau ada kurang, mohon maaf. Kalau saya ada ide kami, boleh nanti dibahas di grup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.